Peringatan Hari Kelahiran Pancasila 2022 diselenggarakan di kota Ende, Nusa Tenggara Timur. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Salam kebangsaan. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemerintahan Indonesia. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2022 siap dimulai. Laksanakan. Hari ini 1 Juni 2022 kita memperingati Hari Lahir Pancasila di Kota Ende, Nusa Tenggara Timur. Lalu, di manakah kota Ende? Apa hubungannya dengan kehidupan kita? Halo guys, selamat datang di channel Strong. Selama 4 tahun, yaitu sejak tahun 1934 sampai dengan 1938, Bung Karno diasingkan sebagai tahanan politik di kota Ende. Bung Karno diasingkan bersama dengan istrinya, Ibu Inggit Garnasi, dan ibu mertuanya. Di tempat pengasingannya ini, Bung Karno banyak merenung di bawah pohon sukun di taman dekat rumah pengasingannya. Dan di bawah pohon sukun inilah perenungan Bung Karno menghasilkan pemikiran tentang dasar-dasar Pancasila. Kalau kamu mau tahu kisah selanjutnya tentang pengasingan Bung Karno, jangan simak video ini sampai akhir. Video ini mau membahas sisi lain dari pengasingan Bung Karno di Ende dan pelajarannya bagi kehidupan kita. Kota Ende. Mungkin kamu sering mendengar tentang Pulau Komodo, Labuan Bajo, Danau Kelimutu, atau mungkin dari para Strongers pernah ada yang berkunjung ke sana. Tapi, apakah kamu pernah berkunjung ke kota Ende? Kalau asumsi saya sih sebenarnya dari para Strongers ini sedikit sekali yang pernah berkunjung ke kota Ende. Atau jangan-jangan sebenarnya mendengar nama kota Ende pun belum pernah mendengar atau baru kali ini mendengar. Faktanya kota Ende memang sampai hari ini adalah bukan kota besar. Dan bayangkan kota Ende saat Bung Karno diasingkan. Bayangkan kota Ende di tahun 1934. Kalau kamu sulit membayangkan, coba bayangkan kota Jakarta di tahun 1930-an. Lalu kemudian bandingkan lokasinya yang jauh dari Pulau Jawa. Betapa terasingnya daerah Ende tersebut. Tapi ironinya, di daerah yang sangat terasing tersebut tercipta dasar-dasar suatu negara yang besar. Kalau hari ini kamu berada di tempat terasing dan terpencil, kamu ada di daerah yang secara geografis memang terpencil, mungkin di sebuah desa atau di sebuah kampung yang jauh dari kemajuan kota. Jangan pernah berkecil hati, karena hal besar bisa terjadi dari tempat di mana kamu berada. Atau bisa jadi kamu berada di tempat terasing dan terpencil bukan secara geografis. Misalnya, kamu berada di keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, posisi di mana kamu diasingkan secara finansial dan fasilitas-fasilitas. Atau kamu dibesarkan oleh orang tua yang tidak berpendidikan tinggi. Posisi ini adalah posisi di mana kamu diasingkan secara pengetahuan dan pengajaran. Berada di tempat pengasingan yang terpencil tidak menghalangi kota Ende melahirkan dasar-dasar sebuah negara yang besar. Dan berada di situasi yang tidak menguntungkan ini tidak menghalangi Bung Karno menciptakan gagasan-gagasan yang mendunia.
Bisa saja hari ini kamu ada dalam sebuah komunitas atau organisasi yang jauh dari kemajuan, pemikiran, dan fasilitas. Sekali lagi, jangan pernah patah arang dan berkecil hati. Tidak ada dasar kamu tidak bisa menghasilkan hal-hal besar dari dalamnya. Daerah terpencil atau situasi yang terasing bukan menjadi penghalang buat kamu untuk menghasilkan hal-hal besar dan mendunia. Kamu cuma perlu tahu caranya. Aduh, sebenarnya saya juga bingung ini maksudnya apa. Siapa sih ini yang buat skrip? Nih, lihat nih. Bacanya yang bener dong. Oh gitu. Ya, siap Bu. Oh gitu maksudnya. Pohon sukun di tempat Bung Karno merenung menggambarkan sebuah keteduhan. Saat seseorang berada di bawah pohon di sebuah taman, tentu yang diharapkan adalah sebuah keteduhan. Keteduhan membuat Bung Karno mengeluarkan kejernihannya dalam berpikir. Kamu perlu mencari keteduhan dalam hidup kamu. Saat dimana kamu tidak diganggu oleh hal lain, tidak diganggu oleh kekurangan-kekurangan kamu, tidak diganggu oleh rasa bersalah kamu. Di saat teduh itu, hanya ada kamu dan pencipta kamu, Tuhan. Kamu bersama Tuhan adalah mayoritas. Kamu bersama Tuhan adalah kekuatan yang dahsyat. Kamu bersama Tuhan, hal besar bisa terjadi. Tidak ada satupun teori yang menyebutkan kalau hal besar selalu terjadi di tempat yang besar. Dan tidak ada satupun hukum yang menyebutkan kalau peristiwa besar selalu diciptakan dari fasilitas yang besar. Yang diperlukan adalah jiwa yang besar dan Tuhan yang besar. Trust me, it works. Terima kasih sudah menonton video ini. Pendapat saya tidak selalu benar. Kalau kamu punya pendapat lain, kamu bisa tulis di kolom komen supaya orang lain juga bisa terinspirasi. Mudah-mudahan video ini bisa memberkati kamu. Share jika video ini bermanfaat, dan kamu bisa tonton video-video lainnya di channel ini untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih strong. Salam strong. Akhirnya saya ketemu juga pohon sukun di rumah saya. Terus gimana dong?